setia hanyalah Tuhan Yesus, penghibur yang selalu menemani kita dalam kesusahan hanyalah Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa,
Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya walaupun di akhir bulan seperti ini, kita tetap semangat melayani Tuhan, semangat untuk bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita siapkan diri, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Subtema hari ini adalah kasih karunia untuk bebas dari dosa walau diam di tahta iblis. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Kitab Wahyu ini saudara, ada nubuatan-nubuatan yang luar biasa yang disampaikan Tuhan kepada jemaat-jemaat. Ada satu ayat, satu pasal di mana sering menyampaikan ada contoh-contoh jemaat-jemaat yang ada di dalam dunia ini. Ya, salah satunya ada di kitab Wahyu pasal 2. Kita bisa lihat ada kepada jemaat di Pergamus, saudara. Ya, jadi ini adalah surat untuk jemaat di Pergamus. Jemaat di Pergamus ini, saudara, jemaat yang spesial. Spesial. Kenapa spesial? Karena Pergamus ini dijuluki sebagai tempat tahta iblis. Banyak sekali tafsiran-tafsiran mengenai tahta iblis. Bukan berarti secara harafiah iblis mewujudkan sebagai sesosok pemimpin, mewujudkan secara badaniah, tidak itu saudara. Tetapi penafsiran-penafsiran adalah banyak kuil-kuil, banyak tempat-tempat di mana di situ menyembah Allah-Allah lain, menyembah bukan Tuhan yang maha kuasa. Bahkan terjadi penindasan-penindasan kepada orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan mereka. Bahkan ada siksaan-siksaan, ada intimidasi, ada kekerasan-kekerasan yang ditimbulkan oleh pemimpin di sana, di kota Pergamus, ya. Manakala ditemui orang-orang tidak beribadah kepada Allah-Allah mereka. Bahkan ada satu orang diceritakan dalam kitab Wahyu 2 ayat 13 ini, yaitu Antipas. Firman Tuhan katakan, Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saudara, Antipas ini dibunuh sangat keji oleh orang-orang di Pergamus. Pembunuhannya menurut sejarah ya, menurut tradisi yang ada pada zaman itu saudara. Dia dibakar hidup-hidup secara perlahan-lahan. Jadi posisinya itu dia hidup, dia dibakar secara perlahan-lahan, tetapi dia dimasukkan di dalam patung kuningan yang tidak bisa terbakar dengan mudah begitu. Saya yakin itu pasti tebal sekali ya, yang berbentuk sapi jantan. Jadi Antipas ini dimasukkan ke dalam sebuah
patung kuningan saudara, kemudian dibakar hidup-hidup. Bayangkan saudara, kalau langsung dibunuh pakai pedang gitu langsung set meninggal. Oke, tidak merasakan penderitaan yang begitu kejam. Tetapi Antipas merasakan itu saudara. Dan jemaat di Pergamus jemaat di Pergamus menyaksikan dengan kedua belah mata mereka, menyaksikan bagaimana Antipas mengalami peristiwa yang demikian. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi di jemaat Pergamus. Bagaimana kita bisa menahan rasa sakit, menahan rasa takut ketika kita melihat saudara kita. Ya, di sini Antipas dibakar hidup-hidup dengan cara seperti itu. Padahal dia adalah umat yang setia. Firman Tuhan katakan saksi yang setia. Kalau saksi saudara berarti dimanapun dia berada bercerita tentang kebaikan Tuhan, bercerita tentang Tuhan, bercerita bagaimana baiknya Tuhan atas hidup kita. Bukankah dia sangat dekat dengan Tuhan? Bukankah dia sangat luar biasa imannya? Tetapi apa yang terjadi? Antipas dibunuh oleh orang-orang yang diam di tahta iblis. Bayangkan saudara, saudara di posisi jemaat-jemaat di Pergamus, apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita lakukan ketika ada penindasan seperti itu? Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat di Pergamus untuk tetap punya iman, untuk tetap punya keyakinan yang bulat kepada Tuhan. Tidak mau hidup dalam dosa. Orang-orang yang di Pergamus itu saudara, tetapi memilih untuk hidup di dalam Tuhan, memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya yakin percaya ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan jemaat-jemaat di Pergamus. Melihat seperti itu saudara, kalau kita membaca Alkitab ini kan kita juga harus membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Saudara bayangkan saja jika kita dalam posisi seperti itu tanpa ada kasih karunia daripada Tuhan, kemungkinan besar kita akan lari, kita tidak akan percaya kepada Tuhan, kita akan undur daripada Tuhan. Tapi karena kasih karunia saja, contoh yang sangat konkret, jemaat di Pergamus tetap setia kepada Tuhan. Maka pujian-pujian yang diberikan Tuhan kepada jemaat Pergamus dalam ayat 13, dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ada sebuah pengakuan yang diberikan Tuhan kepada jemaat Pergamus sangat luar biasa. Tetapi itu semua juga bukan karena usahanya jemaat di Pergamus, tetapi karena ada kasih karunia Tuhan yang ada di tengah-tengah hidup mereka, sehingga mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Tanpa kasih karunia itu, kita tidak bisa melakukan apapun saudara. Maka firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa setiap kita ketika mengetahui, mengerti bahwa hidup kita ini penuh dengan kasih karunia daripada Allah, kita pasti luput dari dosa-dosa, walaupun diam di tahta
iblis. Walaupun kita berada di tempat yang orang-orang Kristen tidak bisa berkembang dengan baik, kita berada di tempat penuh dengan kecaman, kita berada di tempat penuh dengan penderitaan. Penderitaan mengikuti Tuhan Yesus maksud saya. Firman Tuhan katakan, kasih karunia itu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Kasih karunia untuk dapat kita bebas daripada dosa-dosa yang ada walau kita diam di tahta iblis. Saya percaya Pergamus itu kota yang sangat besar, saudara. Kota yang sangat besar, dan kota yang juga makmur begitu. Tetapi kemakmuran itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan dosa, kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Tuhan. Sehingga Tuhan pun sampai mengecam tempat itu menjadi tempat tahta iblis. Bayangkan saja saudara, luar biasa tempat itu, saya yakin. Dan jemaat Pergamus diberkati Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Dia kuat di dalam Tuhan. Maka aplikasinya pada diri kita, ketika engkau mendapat kasih karunia daripada Tuhan, saya ingin percaya kita bisa terhindar, terbebas dari dosa-dosa yang ada. Walaupun kita dalam kondisi apapun, kita dalam di tengah-tengah kehidupan yang tidak memungkinkan untuk kita beriman kepada Kristus, kasih karunia itu menolong setiap kita, memberikan hikmat, kekuatan bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Kami rasakan kasih karunia-Mu melingkupi hidup kami. Kami rasakan kasih karunia-Mu luar biasa dalam hidup kami, memberkati setiap kami, memberikan kekuatan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Oh ya Allah, berikan kami kekuatan, hikmat, marifat, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh terbebas dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Meskipun kami hidup di tengah-tengah keadaan yang susah, penderitaan-penderitaan aniaya yang susah, karena kami percaya kepada nama-Mu, berkati setiap kami dengan luar biasa, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi online pada kesempatan hari ini. Diberkati apa yang dikerjakan mereka, keluarga mereka diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.